Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumid din. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala pujian hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, berjalan di atas dakwahnya hingga yaumil akhir. Jamaah sekalian, khatib berwasiat, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun al-kiram, salah satu tarbiyah rabbaniyah, tarbiyah Qur'aniyah, pendidikan yang ada dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menjadi manusia, menjadi hamba yang mudah menyadari akan kesalahan, yang mudah mengakui akan kekurangan kezaliman yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, dan salah satu munajat yang pertama kali diangkat oleh Nabi Adam di saat beliau terjerumus bukan sebuah wilayah dosa, namun kealfaan, kelupaan Nabi Adam akan wasiat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Adam, wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Adam dan Hawa, wahai Adam dan Hawa, tinggallah engkau berdua bersama di surga, dan silahkan makanlah dari apa yang engkau inginkan, apa yang engkau sukai, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah, namun jangan engkau mendekati pohon ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Adam lupa akan wasiat pesan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ia dari surga. Maka di saat Nabi Adam melakukan kesalahan, apa yang kemudian diangkat oleh Nabi Adam dan Hawa, ia mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan jemaah sekalian, salah satu pendidikan pertama kali yang diajarkan oleh Nabi Adam, bapaknya manusia, dan juga Hawa, ibunya seluruh umat manusia. Dua orang tua ini mengangkat doa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-A'raf, ketika qala, keduanya mengatakan Rabbana zalamna, ya Tuhan kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, bila mana engkau tidak
kami akan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi ya Allah. Sekali lagi bahwa satu pelajaran pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Adam dan Hawa, orang tua kita, orang tua seluruh umat manusia adalah mengakui sebuah kesalahan yang telah ia lakukan. Dan ini adalah salah satu modal yang terbesar ketika orang hendak melakukan sebuah perbaikan diri, ketika orang hendak melakukan sebuah perbaikan keluarga, ketika seorang akan melakukan perbaikan masyarakat, sampai ketika seorang akan melakukan perbaikan yang lebih besar daripada itu, negara. Maka salah satu yang harus kemudian dia mulai, yang dia angkat adalah menyadari akan kelemahan, kesalahan yang ia lakukan terhadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim tidak saja berbicara tentang pengakuan kesalahan Nabi Adam dan Hawa di saat keduanya lupa akan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat di dalam Al-Qur'anul Karim beberapa kisah seorang Nabiullah Al-Anbiya. Di antaranya ketika Nabi Yunus ia berdakwah di tengah kaumnya, lalu kemudian kaumnya tidak menerima apa yang dia usahakan dari dakwahnya. Maka kemudian ia meninggalkan kaumnya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur sehingga ia kemudian tinggal berada di perut ikan dalam beberapa waktu lamanya. Yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-Anbiya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi jemaah sekalian, kalimat kata inni kuntu minadh dhalimin, Nabi Adam mengatakan dengan kalimat zalamna anfusana, adalah sebuah pengakuan ketika Nabi Yunus alaihissalam mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ia pergi meninggalkan kaumnya dengan rasa amarah karena kaumnya tidak mau menerima kebaikan yang dia serukan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia dalam kegelapan perut ikan. Di saat itulah kalimat doa, kalimat munajat Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alla ilaha illa anta subhanak. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Pengakuan Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian selamatkan Nabi Yunus dari kegelapan perut ikan. Demikian juga ketika Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam juga pernah mengakui, bahkan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbi inni a'udzu bika an as'aluka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jamaah sekalian, sekali lagi perhatikan Al-Qur'an yang memberikan nasihat kepada kita. Seorang Nabiullah mengangkat doa kepada Allah, Rabbi inni a'udzu bika, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau, meminta sesuatu yang aku tidak mengetahui akan ilmunya, dan bila mana tidak Engkau ampuni aku dan tidak Engkau berikan kasih sayang kepadaku, aku minal khasirin, maka aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Ia menyadari bahwa di saat ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada anaknya yang akan masuk dalam golongan orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam
Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Innahu laisa min ahlik." Dia bukan dari keluargamu. Kenapa? Karena sesungguhnya dia amal ghairu salih. Dia beramal dengan amalan yang tidak saleh. Sampai ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesalahan permohonannya. Lalu kemudian Nabi Nuh mengakui, "Rabbi inni a'udzubika an as'alaka." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari meminta sesuatu yang aku tidak tahu tentang ilmunya. Bahwa sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui di balik itu semuanya. Seakan-akan ketika ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kasih sayangnya ia kepada anaknya. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa itu bukanlah bagian daripada keluarga. Demikian juga dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa dikisahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin unzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbahu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin." Sekali lagi perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Nabi Musa alaihissalam ketika ia datang ke tempat yang dijadikan oleh Allah kepadanya untuk bermunajat, wa kallamahu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan Nabi Musa. Dalam perbincangan tersebut Nabi Musa meminta kepada Allah, "Qala rabbi arini." Ya Tuhanku, tunjukkan kepadaku dirimu, anzur ilaika, agar aku bisa melihat Engkau. Maka kemudian kata Allah, "Qala lan tarani." Sekali-kali Musa, engkau tidak akan pernah bisa melihatku, kata Allah. Akan tetapi kata Allah, lihatlah ke gunung. Bila mana ia masih tetap di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung tersebut, maka gunung tersebut dakka, hancur lebur. Fa kharra Musa sa'iqa, maka kemudian Nabi Musa pingsan, tidak sadarkan diri. Falamma afaqa qala subhanak. Dan ketika Nabi Musa tersadar, langsung ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Maha suci Engkau ya Allah. Aku bermohon ampunan kepada Engkau. Aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Dan aku termasuk dari yang pertama menyerahkan diri beriman kepada Engkau ya Allah." Perhatikan jemaah sekalian, sekali lagi kisah-kisah Nabiullah al-Anbiya wal Mursalin. Ketika mereka melakukan satu, sekali lagi bukan sebuah kesalahan yang menjadikan asbab dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah teguran, sebuah permintaan yang tidak pantas, sebuah permohonan yang tidak mungkin akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di saat kemudian Allah memberikan penjelasan, maka para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin." Nabi Nuh alaihissalam, "Illa taghfirli wa tarhamni." Bila engkau tidak memberikan ampunan kepadaku dan engkau tidak memberikan kasih sayang kepadaku ya Allah, aku minal khasirin. Aku akan menjadi orang yang merugi. Maka ini adalah bagian dari tarbiyah Qur'annya. Bagaimana kita diperintahkan, diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim untuk mudah mengakui kesalahan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dengan
mudahnya kita mengakui kesalahan. Maka sifat untuk islah, memperbaiki diri, islahun nafsi, memperbaiki diri kita akan bisa kita lakukan. Namun di saat kita tidak pernah mengakui kesalahan kita, maka tidak akan pernah ada yang namanya perbaikan diri kita. Akui bahwa diri kita adalah orang yang tidak memiliki ilmu, maka itu yang akan menjadikan kita punya semangat untuk mencari ilmu. Namun di saat kita tidak pernah mengakui bahwa diri kita adalah orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu, maka tidak akan ada satu usaha, tidak akan ada satu upaya untuk mencari ilmu. Di saat kita tidak pernah mengakui akan kekurangan kita, maka kita pun tidak akan pernah berupaya untuk memenuhi, menutupi kekurangan-kekurangan itu. Di saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW beliau senantiasa mensunahkan, mengajarkan kita bila mana kita memohon kepada Allah, jangan langsung minta kepada Allah. Salah satu adabnya di antara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian besarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Besarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian akui kesalahan-kesalahan yang kita ada dalam diri kita. Barulah kemudian kita memohon apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang salah satu adab yang kita tidak miliki kepada Allah adalah kita langsung meminta tanpa pernah kita memberikan pujian kepada Allah, tanpa pernah kita memberikan pengakuan, ya Allah, saya penuh dengan kelemahan, saya penuh dengan dosa, kesalahan, ampuni saya. Oleh karena jamaah sekalian, marilah kita senantiasa banyak membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quranul Karim Allah pun menuntut bagaimana doa-doa. Di antaranya dalam Al-Quran surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengakuan atau doa-doa. Qalu rabbana amatna tsnaini wa ahyayna tsnataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Perhatikan sekali lagi doa ini, ada kalimat fa'tarafna bi dzunubina. Kami mengakui akan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kami, ya Allah. Dan ini adalah bagian daripada manhaj metode Al-Quran yang membimbing agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mudah mengakui kesalahan. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah SWT menetapkan keimanan Islam dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
نفس نابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر